Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di Ainur Rafiq Dawam Channel untuk edisi yang ke-12. Untuk edisi yang ke-12 ini saya akan sedikit membahas tentang 5 jenis tawaf yang dikenal dalam ajaran Islam. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini eh, umat Islam seluruh dunia sedang rame-ramenya apa eh, menyelenggarakan ibadah haji. eh, Jamaah haji dari seluruh dunia itu datang ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Eh, Sebagaimana kita ketahui juga bahwa ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, biasanya tidak hanya melaksanakan ibadah haji, tapi sekaligus juga melaksanakan ibadah umroh. Nah, oleh karena itu, karena pelaksanaan haji itu dibatasi oleh waktu ya, tentunya di bulan-bulan Dzulhijjah ini. Sementara kalau umroh kan tidak dibatasi waktunya, sehingga umroh bisa kapanpun dilaksanakan dan bisa dilaksanakan tidak berbarengan dengan ibadah haji. Namun demikian, ketika melaksanakan ibadah haji, itu harus dalam waktu-waktu yang tertentu. Nah, terkait dengan ibadah haji dan ibadah umroh ini, kita mengenal ada 5 jenis tawaf ya, 5 jenis tawaf ya. Tawaf yang pertama tentunya adalah tawaf rukun. Tawaf rukun. Jadi tawaf rukun ini ada pada tawaf untuk rukun haji, juga ada tawaf untuk rukun umroh. Nah, kalau tawaf rukun untuk haji itu dikenal dengan istilah rukun tawaf ifadah. Jadi sebenarnya tawaf itu adalah melaksanakan eh, jalan memutar di sekeliling Ka'bah untuk rotasi 7 kali. Itulah yang kita kenal dengan tawaf ya. Jadi yang pertama adalah tawaf rukun. Nah, baik rukun haji maupun rukun umroh karena kalau itu tidak dilakukan maka ibadah haji atau ibadah umrohnya tidak dianggap sah kalau begitu ya. Kemudian yang kedua itu kita kenal dengan istilah tawaf kudum ya. Nah, tawaf kudum ini dilakukan baik oleh jamaah haji maupun jamaah umroh. Tapi kalau biasanya kalau di bulan-bulan haji, tawaf haji ini harus dilaksanakan oleh para jamaah haji ya. Dilaksanakan jamaah haji. Kemudian untuk yang umroh itu bisa dilakukan di luar bulan Dzulhijjah. Artinya misalnya di bulan Ramadan ketika Bapak Ibu atau teman-teman atau adik-adik kita melaksanakan ibadah umroh, maka bisa melaksanakan tawaf kudum. Nah, tawaf kudum ini kalau dalam istilah lainnya itu adalah tawaf untuk selamat datang, bahasanya seperti itu ya. Jadi penghormatan kita kepada Masjidil Haram dan khususnya adalah Ka'bah ketika kita untuk pertama kali datang di Makkah, kita disunahkan untuk melaksanakan tawaf kudum ini. Nah, sehingga siapapun umat Islam yang datang ke Tanah Suci Mekah, kemudian datang ke Masjidil Haram, disunahkan untuk melaksanakan tawaf kudum ya, sebagai penghormatan terhadap Ka'bah itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu kita kenal dengan istilah tawaf wada ya, tawaf wada itu eh,
Kalau dalam istilah lainnya adalah kalau dalam bahasa Indonesia wada itu kan artinya perpisahan ya. Jadi bagi para jamaah haji, para jamaah umroh, eh, atau siapapun yang datang ke Tanah Suci, eh, kemudian ingin meninggalkan, katakanlah begitu, misalnya orang Indonesia ingin pulang ke Indonesia, maka disunahkan untuk melaksanakan tawaf wada yang kita kenal dengan istilah tawaf perpisahan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tawaf sunnah. Tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu adalah tawaf yang kapanpun dan dalam keinginan apapun ketika kita sudah berada di Makkah dan belum ada keinginan untuk meninggalkan atau untuk perpisahan dengan Makkah. Jadi misalnya seseorang, misalnya Bapak Abdul Ghafur misalnya begitu, berada di Makkah, kemudian di situ mungkin selama 10 hari atau 15 hari, nah, kemudian melaksanakan tawaf, nah, itu disunahkan untuk melaksanakan tawaf kapanpun ya, kapanpun, eh, eh, ya kapanpun artinya ketika berkeinginan untuk melaksanakan tawaf. Nah, yang terakhir, jenis yang terakhir adalah tawaf tawaf nazar. Ya, dari istilahnya saja, yaitu tawaf nazar, maka memang ketika seseorang memiliki nazar, memiliki nazar untuk melaksanakan tawaf, maka dia harus melaksanakan tawaf ketika berada di Makkah, ketika berada di Masjidil Haram. Nah, untuk tawaf nazar ini tidak kemudian menggugurkan tawaf rukun. Nah, tidak ya. Eh, artinya jangan kemudian tawaf ifadah ini atau tawaf rukun umroh ini diniatkan sebagai tawaf nazar, jangan. Jadi sebaiknya tawaf nazar itu di luar itu, di luar itu. Jadi misalnya kita melaksanakan ibadah umroh, katakanlah begitu, kemudian kita melaksanakan tawaf rukun umroh, setelah itu baru melaksanakan tawaf nadar. Nah, baru tawaf nadar. Jadi jangan sampai tawaf tawaf nadar ini kemudian digabung dengan tawaf yang lain ya. Nah, itulah 5 jenis tawaf yang dikenal yang dikenal di dalam umat Islam ya. Nah, ada 2 jenis tawaf yang selalu diikuti dengan sa'i ya. Sa'i itu lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah itu selalu diikuti oleh sa'i. Itu adalah tawaf rukun ya, baik rukun haji maupun rukun umroh. Ya. Jadi tawaf rukun haji dan tawaf rukun umroh itu harus diikuti, selalu diikuti dengan sa'i. Nah, yang kedua adalah tawaf kudum ya. Tawaf kudum itu juga biasanya diikuti oleh sa'i, yaitu lari-lari kecil dari Sofa ke Marwah. Nah, memang terkait dengan tawaf ini memang perlu difahami oleh kawan-kawan semua, oleh teman-teman semua, oleh para jamaah haji dan jamaah umroh agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait dengan jenis-jenis umroh ini. Memang umroh itu jenis-jenis tawaf maksud saya ya, jenis-jenis tawaf ini. Karena memang tawaf itu ada yang harus dilakukan dan ada tawaf yang sunnah dilakukan. Nah, kalau misalnya eh, rukun tawaf rukun, baik rukun haji maupun rukun umroh itu tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan, maka ibadah umroh dan ibadah hajinya itu dianggap tidak sah. Nah, oleh karena itu memang penting mengetahui jenis-jenis umroh. Sekali lagi,
jenis umroh itu ada 5. Yang pertama adalah tawaf rukun, baik rukun haji maupun rukun umroh. Kemudian yang kedua adalah tawaf kudum, ya, yang kedua adalah tawaf kudum. Kemudian yang ketiga adalah tawaf wada, katakanlah begitu ya. Yang ketiga itu tawaf wada. Kemudian yang keempat itu tawaf sunnah, tawaf sunnah. Nah, kemudian yang kelima adalah tawaf nazar, ya, tawaf nazar. Jadi yang wajib dilakukan itu adalah tawaf rukun, tawaf nazar, ya, tawaf rukun dan tawaf nazar itu wajib dilakukan, juga tawaf kudum, ya, itu wajib dilakukan. Tapi memang level yang paling tinggi adalah tawaf rukun, karena kalau Bapak Ibu tidak melaksanakan tawaf rukun, maka ibadah haji atau umroh yang kita lakukan itu sia-sia karena dianggap tidak sah. Barangkali demikian untuk edisi yang ke-12 ini. Eh, kita ucapkan sekali lagi untuk tagline kita ya. Sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.